Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 25 Sendirian melawan kawanan serigala. Dia ingin segera pergi sebelum kawanan serigala itu sampai di sini. Namun, pada saat itu, dari antara kumpulan rumput liar, sepasang demi sepasang mata hijau gelap bersinar dan mereka mulai berkembang biak. Sepertinya sudah terlambat untuk pergi. Alisnya berkerut saat pandangannya melirik ke arah kawanan serigala yang mengelilinginya. Dia melirik sekilas ke arah pria tak sadarkan diri di belakangnya dan dia merasa bahwa dia benar-benar punya bakat untuk mencari masalah bagi dirinya sendiri. Menghadapi kawanan serigala itu, dia berpikir dalam hati bahwa akan baik-baik saja kalau dia sendirian, tetapi dengan seorang pria tak sadarkan diri di belakangnya, ini akan jadi agak merepotkan. Melolong. Lolongan panjang terdengar, seolah memberi perintah. Kawanan serigala yang sebelumnya mendekat perlahan saat mereka mengelilinginya tiba-tiba melompat untuk datang tepat ke arahnya. Saat sungai mengalir menuruni lereng, dia menyeret lelaki itu keluar dari sungai dan meninggalkannya di bawah tonjolan kecil yang menjorok keluar dari lereng. Pada saat itu, lereng curam di belakangnya berubah menjadi bentuk pertahanan untuk punggungnya dan dia tidak perlu khawatir bahwa serigala akan menyerangnya dari belakang. Dia juga tidak perlu khawatir tidak dapat mengawasi lelaki yang pingsan di belakangnya yang mungkin akan diseret oleh serigala. Dia mencabut belatinya sambil memegangnya secara horizontal di depannya, melepaskan naluri pembunuhnya sepenuhnya. Jika dia tidak bisa melarikan diri, maka dia akan memilih untuk bertarung. Dia tidak percaya dia tidak akan bisa membunuh ke-10 serigala ini. Matanya terasa dingin dan berbinar tajam. Dia perlahan-lahan memanggil kekuatan mistis di dalam tubuhnya, matanya terpaku pada 10 serigala yang mengeluarkan air liur banyak-banyak, tampak sedang menunggu sesuatu. Kawanan serigala itu terus-menerus melolong pelan, seolah-olah mereka mencoba menakut-nakutinya hingga kehilangan keinginan untuk melawan sebelum mendekatinya. Namun, Feng Jiu bukanlah orang biasa dan dia bukanlah tipe orang yang bisa ditakut-takuti hingga menjadi lemah dan kehilangan keinginan untuk melawan. Karena jumlah mereka sangat kurang, dia tidak bisa menyerang mereka atau dia akan langsung dikepung. Jadi dia tetap di tempatnya menunggu serigala-serigala itu menyerangnya. Setiap orang di antara lebih dari 10 serigala itu bisa merasakan niat membunuh semakin kuat bukannya berkurang. Dan mereka melolong. Dan pada saat itu, seekor serigala abu-abu yang bertubuh lebih besar melolong panjang dari suatu tempat yang lebih tinggi di lereng. Melolong. Begitu lolongan panjang terdengar, lebih dari 10 serigala langsung menerjangnya. Rahang lebar yang penuh air liur memperlihatkan taring serigala yang tajam dengan air liur menetes dari sisi mulut mereka, mengatup tanpa ampun ke arah Feng Jiu. Cakar panjang serigala itu tampak berkilau setajam silet di malam yang gelap. Feng Jiu mengatur waktunya dengan tepat, dan menyerang dengan cepat. Gerakannya yang aneh ketika dilakukan bersama dengan kekuatan mistisnya meningkatkan kecepatannya. Belati di tangannya ditusukkan ke leher serigala yang menyerangnya terlebih dahulu dan dengan cepat ditarik keluar. Di tengah kegelapan malam, lolongan menyedihkan bergema dan dia melihat semburan darah keluar. Darah hangat itu membawa serta bau busuk yang kuat saat disemprotkan ke seluruh tubuhnya dan serigala itu pun tumbang. Setelah membunuh serigala itu, dia langsung mundur selangkah, dan belati di tangannya berkelebat di hadapan 2 serigala yang melompat ke arahnya dari sebelah kiri. Mungkin karena kematian kawanan mereka yang tiba-tiba itulah yang menyebabkan kedua serigala itu menjadi lebih waspada. Reaksi mereka sangat cepat dan mereka menghindar pada saat yang sama ketika belatinya terhunus sementara serigala-serigala lainnya hampir menyerangnya dari depan. Serigala yang menyerang dari kanan telah mengambil kesempatan untuk melompat ke arah pria tak sadarkan diri yang tergeletak di tanah di belakang. Pada saat itu, dia tidak dapat memisahkan diri dan dia baru saja berhasil mengangkat kaki untuk menendang api unggun sambil menyerang serigala di sebelah kirinya dengan belatinya pada saat yang sama, menyebabkan rentetan ranting merah menyala yang masih menyala terbang ke arah serigala di sebelah kanan. Serigala takut pada api dan ketika mereka melihat bara api beterbangan, mereka melolong panik dan segera mundur. Saat itulah belati di tangan Feng Jiu dengan cepat melenyapkan 2 serigala lagi. Termasuk yang sebelumnya, yang tergeletak di kakinya saat itu, ada 3 bangkai serigala. Mungkin karena niat membunuhnya yang sangat kuat sehingga menakutkan, atau mungkin karena nafsu haus darahnya yang tak terpuaskan sehingga membuat mereka takut, serigala-serigala lain dalam kawanan itu semuanya merengek pelan saat mereka perlahan mundur selangkah demi selangkah, tidak berani maju selangkah lagi, tetapi tetap tidak mau pergi begitu saja.